Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 video pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Amelia Syarifah Safina dengan NIM 2002102041446 dan anggota lain dimohon untuk perkenalkan diri. Dengan saya, Agustin Indah Pawestri dengan NIM 200210204016. Saya Nurma Aulia Safitri dengan NIM 2002102041131. Selanjutnya, di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan kompetensi dasar mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Tema 4, subtema 1 untuk kelas 4, tema berbagai pekerjaan, subtema jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk Amel sebagai ketua kelas memimpin untuk berdoa ya. Baiklah teman-teman dan Bu Guru, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pekerjaan. Ada yang tahu tidak artinya pekerjaan itu apa? Saya, Ibu. Apa yo, Agustin? Pekerjaan adalah orang yang mencari uang. Ya, betul sekali. Jadi, pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Kebutuhan pokok sendiri adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jadi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Contohnya, kita makan, minum, membeli pakaian, membeli alat-alat kebutuhan sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang itu membutuhkan uang. Dan untuk memperoleh uangnya itu, seseorang harus bekerja. Setelah itu, ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan itu apa aja? Nggak tahu, Bu Guru. Saya, Ibu. Ya, apa Agustin? Coba sebutkan. Kayak petani, terus ibu guru, terus dokter, polisi,
Terus itu Ibu, tukang kebun. Ya, betul. Nih, lihat gambarnya. Ada yang menanam teh, memanen teh, dan masih banyak lagi. Next. Jadi jenis-jenis pekerjaan dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pekerjaan di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi biasanya terdapat tumbuhan teh. Di Indonesia, tumbuhan teh sangat tumbuh subur di wilayah pegunungan di seluruh wilayah Indonesia. Teh sendiri adalah salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Pohon teh tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Nah, kita bisa mengolah teh tersebut menjadi minuman, sehingga banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Contohnya, ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun, dan pengemas teh. Next. Yang kedua adalah pekerjaan di wilayah laut. Next. Luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia sendiri memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Nah, kekayaan laut Indonesia juga akan terlihat dari keanekaragaman hayati biota lautnya. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Sehingga banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Contohnya ada nelayan, pedagang ikan, pengolah ikan, pembuat terasi, petani garam, pembuat ikan pindang, dan masih banyak lainnya. Next. Yang ketiga, pekerjaan yang ada di sekitar laut. Maksudnya pekerjaan yang ada di sekitar laut. Nih, Bu Guru mempunyai cerita. Yang pertama, Pak Made adalah seorang pedagang ikan. Ikannya sering dijual di pasar. Pak Made juga sering mendapat pesanan untuk penjual olahan ikan seperti sarden, awetan ikan asin, dan banyak olahan ikan lainnya. Tidak jauh berbeda dengan Pak Made, Pak Edi adalah penjual ikan keliling yang biasa terdapat di komplek perumahan yang biasa mengambil atau membeli dagangan dari Pak Made dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan Pak Made atau biasa disebut dengan tengkulak.
Sedangkan Ibu Ani adalah seorang pengolah ikan yang berbentuk awetan. Ikan yang dibeli juga masih sama, yaitu membeli di Pak Made. Setiap hari, Ibu Ani dapat mengolah ikan awetan hingga 5 kilo. Nah, jadi komunikasi antara Pak Made, Pak Edi, dan Bu Ani sangatlah erat. Di balik pekerjaan yang hampir sama, mereka juga menjadi teman kerja yang saling menguntungkan. Jadi antara Pak Made, Pak Edi, dan Bu Ani, mereka bekerja sama. Pak Made yang menyediakan stoknya, yang menyediakan ikannya, Bu Ani yang mengolahnya menjadi awetan, dan Pak Edi yang berkeliling. Jadi antara Pak Made, Pak Edi, dan Bu Ani saling menguntungkan. Next. Ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita? Saya Bu Guru, yang ada di sekitar kita yaitu nelayan, guru, dokter, terus pedagang, tukang beca, dan masih banyak lagi. Iya, betul. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, contohnya yang pertama ada guru. Guru tugasnya mendidik peserta didiknya agar lebih pintar dan menjadikan siswanya lebih beradab dan beretika baik. Yang kedua ada dokter. Dokter kerjanya adalah mengabdi kepada masyarakat, mengobati orang yang sakit dan membantu penyembuhan. Yang ketiga ada perawat. Perawat tugasnya adalah membantu dokter dalam melaksanakan tugasnya, merawat orang yang sakit. Yang keempat ada tentara. Tentara adalah menjaga keamanan negara, baik batas laut, udara, maupun daratan negara. Dan yang terakhir ada polisi. Polisi tugasnya adalah mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Next. Nah, tujuan pekerjaan yaitu yang pertama, memperoleh pengalaman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga. Yang ketiga, dapat bersosialisasi dengan orang lain. Yang keempat, mencari modal usaha dan menyambung kehidupan. Yang kelima, mengejar karir. Dan yang keenam, untuk pengakuan atas kemampuannya. Nah, segitu dulu penjelasan dari Ibu Guru. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada, Ibu. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Jadi, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk Amel, silakan untuk memimpin berdoanya. Sebelum mengakhiri belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kawan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Selamat video pembelajaran dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.